Saya sebagai masyarakat tidak mau ada oknum-oknum pengacara, oknum-oknum penegak hukum yang selalu menindas masyarakat kecil. Saya masyarakat kecil, tapi kebenaran tidak akan pernah bisa dibungkam. Saya akan ungkap semua. Pengacara adalah pekerjaan officium nobile, di mana seorang pengacara harus berdasarkan kehormatan. Kalau sampai seorang pengacara, oknum pengacara, menindas masyarakat kecil seperti saya dengan cara memberikan segala macam somasi Budi Hartawan kepada saya, menakut-nakuti saya, keluarga saya secara psikis takut. Saya seorang pegawai negeri sipil di Kementerian Hukum dan HAM. Saya tidak mau masalah ini saya diam supaya tidak ada arka korban-korban lain dari oknum-oknum yang memakai kepintarannya untuk menzolimi masyarakat kecil. Saya bersumpah, kalau saya memang benar mencuri seng bekas, saya siap hancur dan keturunan saya. Tetapi ketika ada oknum penegak hukum atau orang-orang yang merekayasa kasus saya, semoga Tuhan memberikan hukuman yang setimpal menurut beliau. Saya percaya dengan hukum karma. Saya tidak pernah percaya dengan hukum yang berlaku pada hukum saya di pengadilan negeri ini. Semoga, saya minta doa kepada teman-teman masyarakat Buleleng. Perjuangan saya cuma mohon satu, doa. Dengan doa, saya yakin kebenaran akan terungkap. Baik. Baik teman-teman wartawan yang sudah hadir di Pengadilan Negeri Singaraja ini, perkenalkan nama Titiang Jero Gede Putu Arke Wijaya. Pada hari ini, pas hari Sumo Pemacakan Agung yang sangat-sangat disakralkan oleh umat Hindu. Pada kesempatan hari ini, saya bersama tokoh masyarakat dengan Dewa Jack, dengan Mangku Douglas, Saudara Titiang. Titiang hadir untuk mengungkapkan fakta yang sebenarnya, apa yang terjadi pada gugatan saya dan permasalahan yang saya alami selama ini. Yang pertama, di hari ini saya mendapatkan telepon dari pengacara saya, yaitu Nyomanike. Ada pembuktian surat, di mana pada pembuktian surat ini saya ingin memperlihatkan kepada teman-teman pers, teman-teman media, teman-teman wartawan, replik atau gugatan yang diajukan oleh pengacara Budi Hartawan yang dalam hal ini membantu anaknya sebagai penggugat di kasus pembelian kos-kosan yang saya alami. Pertanyaan saya pertama adalah, apakah boleh mewakili anaknya sendiri dalam kasus hukum, sedangkan dia adalah, Budi Hartawan adalah orang tua dari Denny Ari Suryadi? Itu pertanyaan yang pertama. Yang kedua adalah, saya mendapatkan gugatan atau replik dari pihak penggugat, di mana dari kasus pidana saya yang katanya secara hukum saya divonis bersalah mencuri 5 lembar seng bekas, Budi Hartawan, pihak Budi Hartawan menggugat saya dengan
kerugian yang dialami oleh Budi Hartawan sebesar 250 juta rupiah sebagai tergugat. Dalam hal ini saya masyarakat kecil dan masyarakat yang sangat-sangat bodoh masalah hukum. Saya terkejut dengan gugatan yang dilayangkan oleh pihak Budi Hartawan. Apakah seng bekas 5 lembar ini menjadi acuan saya untuk menggugat di pengadilan dia rugi 250 juta? Dan ironisnya lagi, pihak Budi Hartawan memakai atau melakukan dalam gugatan ini sita jaminan rumah saya yang ada di Pulau Lombok sebagai pengganti katanya kerugian 250 juta ini. Dan supaya masyarakat tahu, dalam kasus yang menjerat saya, pidana yang menjerat saya di tahun 2021 dengan vonis pengadilan 10 bulan saya penjara, yang putusannya mengatakan saya mencuri 5 lembar seng bekas. Nanti saya akan unggah video rekayasa dari Budi Hartawan dalam kasus saya, menyuruh orang untuk mengambil seng, untuk mengambil kayu. Videonya nanti saya akan kasih kepada tim wartawan, tim media. Itu adalah fakta. Saya sebagai masyarakat tidak mau ada oknum-oknum pengacara, oknum-oknum penegak hukum yang selalu menindas masyarakat kecil. Saya masyarakat kecil, tapi kebenaran tidak akan pernah bisa dibungkam. Saya akan ungkap semua. Pengacara adalah pekerjaan officium nobile, di mana seorang pengacara harus berdasarkan kehormatan. Kalau sampai seorang pengacara, oknum pengacara, menindas masyarakat kecil seperti saya dengan cara memberikan segala macam somasi Budi Hartawan kepada saya, menakut-nakuti saya, keluarga saya secara psikis takut, rumah yang menjadi tempat tinggal saya dijadikan sita, dijadikan gugatan untuk mengambil kerugian yang dia alami. Padahal faktanya adalah saya membeli kos-kosan dengan Budi Hartawan. Saya DP 60 juta karena dia merengek-rengek datang ke kantor saya, meminta bantuan ke kantor saya. Ada masalah keluarga sampai saya dengan ikhlas memberikan DP 60 juta tanpa saya melihat sertifikat dia. Tetapi lagi-lagi saya disuruh mengerjakan angkringan di Jalan Patimura, tempat Denny Arisuryadi mencari makan, dan di atas kantor pengacaranya. Lagi-lagi saya mengerjakan itu dan tidak dibayar. Setelah itu saya selalu menuntut sertifikat. Akhirnya apa yang terjadi? Saya malah dilaporkan pencurian seng bekas 5 lembar. Saya seorang pegawai negeri sipil di Kementerian Hukum dan HAM. Saya tidak mau masalah ini saya diam supaya tidak ada arka korban-korban lain dari oknum-oknum yang memakai kepintarannya untuk menzolimi masyarakat kecil. Apakah seng 5 lembar itu senilai 250 juta? Mungkin Pak Wartawan, dari analisa dia 5 lembar seng ini bernilai 250 juta. Padahal secara logika pengemis pun tidak akan pernah mengambil seng atau mencuri seng bekas itu. Tetapi kembali lagi, saya sebagai warga negara yang taat kepada hukum, saya sebagai warga negara yang patuh kepada hukum, saya mengikuti proses peradilan di Pengadilan Negeri Singaraja. Saya pikir Pengadilan Negeri Singaraja akan objektif menyikapi masalah saya. Tetapi apa boleh buat, saya tetap divonis 10 bulan penjara. Dan saksi kunci yang ada di video itu, pihak Budi Hartawan dan anaknya merekayasa itu tidak pernah dihadirkan dalam persidangan. Apakah itu peradilan ada di Buleleng ini? Ayo masyarakat, melek berani mengungkapkan kebenaran. Jangan pernah takut. Saya orang yang sudah dipenjara di sel tikus selama 4 bulan saya sampai lumpuh, dan Tuhan memberikan saya kekuatan sampai saya sembuh. Dan sekarang inilah fakta sebenarnya. Apa korelasi rumah Bapak yang ada di Pulau Lombok dengan objek
menjadikan kekuatan politik dijadikan senjata oleh lawan Anda? Inilah teman-teman media, teman-teman wartawan, saya selaku orang masyarakat yang tidak paham dengan hukum. Korelasi apa dia sampai menggugat ingin mendapatkan atau menyita rumah saya yang ada di Pulau Lombok? Padahal saya pendapatan rumah itu saya beli dengan sah, legal. Tidak ada korelasi tentang kos-kosan yang saya beli. Baik, teman-teman media, di hadapan saya sudah ada pejatian. Di belakang saya ada pelinggih. Umat Hindu percaya dengan adanya kekuatan beliau. Saya bersumpah, kalau saya memang benar mencuri seng bekas, saya siap hancur dan keturunan saya. Tetapi ketika ada oknum penegak hukum atau orang-orang yang merekayasa kasus saya, semoga Tuhan memberikan hukuman yang setimpal menurut beliau. Saya percaya dengan hukum karma. Saya tidak pernah percaya dengan hukum yang berlaku pada hukum saya di pengadilan negeri. Semoga, saya minta doa kepada teman-teman masyarakat Buleleng. Perjuangan saya cuma mohon satu, doa. Dengan doa, saya yakin kebenaran akan terungkap. Baik, cukup sekian dari saya. Ucapkan para mesanti. Om Santi Santi.